Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pelajaran fikih di kelas 5, yaitu tentang ibadah kurban. Peta konsep atau pokok bahasan ibadah kurban ini terbagi menjadi 8 bab. Yang pertama ada sejarah ibadah kurban, kedua pengertian ibadah kurban, ketiga dasar atau dalil ibadah kurban, dan yang keempat ketentuan ibadah kurban, yang kelima ada tata cara ibadah kurban, yang keenam ada sunnah menyembelih hewan kurban, yang ketujuh pembagian daging kurban, dan yang terakhir kedelapan ada hikmah ibadah kurban. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan fokus menyampaikan 4 bab saja, yaitu mulai dari sejarah ibadah kurban, pengertian ibadah kurban, dasar atau dalil ibadah kurban, dan yang terakhir adalah ketentuan ibadah kurban. Baiklah, untuk yang pertama yaitu sejarah disyariatkannya ibadah kurban. Perintah kurban dimulai ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Kemudian Allah menggantinya dengan seekor domba. Mulanya Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Di dalam mimpi tersebut, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Namun Nabi Ibrahim masih ragu apakah ini perintah Allah atau hanyalah bisikan syaitan saja. Kemudian mimpi ini terus berulang sebanyak 3 kali. Dan di mimpi yang ketiga itulah Nabi Ibrahim mulai yakin bahwa perintah ini memang benar dari Allah atau wahyu dari Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan mimpi tersebut ketika putranya Ismail berusia 7 tahun. Dan ini dilaksanakan tepat pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, itulah tadi sejarah disyariatkannya ibadah kurban. Maka pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari raya Idul Adha, seluruh umat muslim diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Berikutnya adalah pengertian ibadah kurban. Menurut bahasa Arab, kurban artinya dekat, mendekatkan atau menghampiri. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih hewan kurban yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha, dan hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Yang ketiga ada dasar atau dalil ibadah kurban. Dasar hukum kurban adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasarkan pada ayat Al-Quran dan juga hadis. Di dalam Al-Quran telah disebutkan, yaitu pada Quran surah Al-Kawthar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasholli lirabbika wanhar. Yang artinya, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Yang kedua ada dijelaskan pada hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sembahyang kamu. Ya, jadi dasar ibadah atau dalil ibadah kurban itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadits. Selanjutnya yang keempat ada ketentuan ibadah kurban, terbagi menjadi 4 bahasan. Yang pertama ada hukum ibadah kurban, yang kedua jenis dan syarat hewan kurban, yang ketiga waktu penyembelihan hewan kurban, dan yang keempat ada tempat pelaksanaan ibadah kurban. Pertama, ketentuan ibadah kurban yaitu ada hukum kurban. Hukum asli kurban adalah sunnah mu'akkad, yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Akan tetapi, hukum kurban itu dapat berubah menjadi wajib apabila 1. Seseorang bernazar untuk berkurban. Kedua, seseorang telah mengatakan ketika membeli atau memiliki hewan tersebut, dia berkata seperti ini adalah hewan kurban, atau dengan perkataan yang sama. Yang kedua ada jenis dan syarat hewan kurban. Untuk hewan atau binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban, yang pertama ada unta,
kedua ada sapi, ketiga ada kerbau, yang keempat ada kambing, dan yang kelima ada domba. Selanjutnya syarat hewan kurban. Pertama ada jenis kelamin hewan kurban. Untuk jenis kelamin hewan kurban di sini baik jantan maupun betina diperbolehkan. Namun menurut pendapat para ulama lebih baik yang jantan. Kedua ada usia hewan kurban. Untuk domba atau biri-biri itu berusia 1 tahun atau masuk 2 tahun atau sudah berganti giginya yang disebut dengan dha'nun. Untuk kambing yaitu berusia 2 tahun masuk 3 tahun atau sudah berganti giginya atau disebut dengan ma'zun. Untuk sapi atau kerbau itu berusia 2 tahun lebih atau masuk 3 tahun disebut dengan bakorun atau jamasun. Dan yang terakhir ada unta berusia 5 tahun lebih atau masuk tahun ke-6 disebut dengan ibilion. Untuk yang ketiga ada kondisi hewan kurban. Hewan yang digunakan untuk berkurban haruslah yang sehat, tubuhnya tidak kurus dan tidak cacat atau tidak cedera, seperti pincang, terpotong telinganya atau lidahnya, dan buta. Yang keempat ada peruntukan hewan kurban. Untuk 1 ekor kambing atau domba itu untuk kurban 1 orang saja. Sedangkan untuk kerbau, sapi, ataupun unta ini untuk kurban 7 orang. Ketentuan ibadah kurban yang berikutnya adalah waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Untuk awal waktu penyembelihannya adalah setelah sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan 3 hari berikutnya atau hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Untuk akhir waktu penyembelihannya adalah pada akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13, sebelum tenggelamnya matahari. Untuk tempat yang paling utama dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini adalah dekat dengan tempat sholat Idul Adha. Namun diperbolehkan menyembelihnya di rumah, musola, atau tempat yang telah disediakan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ibadah kurban ini. Semoga bermanfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.